Tema 4. Berbagai pekerjaan dalam subtema 1 pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Mengulas isi buku sastra. Sebuah buku sastra biasanya berisi satu atau beberapa cerita. Mengulas isi buku sastra berarti menjelaskan satu persatu hal yang dibahas di dalam buku. Mengulas isi buku sastra berarti menjelaskan satu persatu hal yang dibahas di dalam buku. Mengulas isi buku juga berarti menilai atau memberi pendapat terhadap buku yang sudah dibaca. Hasil dari mengulas isi buku disebut ulasan. Berikut beberapa hal yang dapat diulas dari sebuah buku sastra. 1. Data buku, yaitu bisa berupa judul, penulis, penerbit, jumlah halaman, dan tahun buku diterbitkan. 2. Inti cerita yang terdapat di dalam buku. 3. Manfaat membaca buku tersebut. Dan 4. Kelebihan dan kekurangan dari buku. Buatlah ulasan dari dongeng berikut. Pada zaman dahulu, di kerajaan Daha, ada seorang raja bernama Kertamarta. Sang raja mempunyai 2 orang putri bernama Dewi Galuh, Ajeng, dan Chandra Kirana. Kedua putri ini mempunyai sifat yang bertolak belakang satu sama lain. Putri Dewi Galuh selalu iri kepada orang lain dan ingin menang sendiri. Sebaliknya Putri Chandra Kirana selain berparas cantik juga mempunyai sifat rajin, suka menolong, dan baik hati. Menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh dalam sebuah cerita bisa manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Berdasarkan perannya, tokoh dalam cerita dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama selalu hadir dalam setiap peristiwa dan menjadi penentu tema cerita. Sedangkan tokoh pembantu berperan untuk mendukung peran tokoh utama. Bacalah cuplikan cerita berikut. Lili si kelinci putih. Di hutan hiduplah seekor kelinci putih bernama Lili. Pada suatu hari, ketika sedang mencari makan, Lili terjerat perangkap pemburu. Belalang yang melihatnya ingin membantu, tapi tubuhnya terlalu kecil. Ia pun segera meminta bantuan hewan lain. Ia bertemu monyet yang sedang memanjat pohon dan meminta bantuannya. Monyet segera melepaskan Lili dari perangkap. Lili berjanji tidak akan ceroboh lagi saat mencari makan. Berdasarkan cerita tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Siapa saja tokoh yang ada pada cerita Lili si kelinci putih? 2. Siapa tokoh utama pada cerita tersebut? 3. Siapa saja tokoh pembantu dalam cerita tersebut? 4. Bagaimana sifat Lili pada cerita tersebut? Jangan lupa ini dikerjakan di buku latihan tematik. Ya. Memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dari cerita yang dibaca. Tokoh dalam cerita memiliki karakter yang berbeda-beda. Karakter tersebut membuat tokoh memiliki perilaku yang bermacam-macam. Karakter membuat tokoh memiliki perilaku yang bermacam-macam. Misalnya, ada perilaku yang mendukung tokoh utama atau perilaku yang menentang tokoh utama. Sebagai pembaca, kita dapat memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh tersebut.
kita dapat memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dengan cara berikut. 1. Membaca jalannya cerita dengan saksama. 2. Memperhatikan setiap perkataan dan perbuatan tokoh di dalam cerita. 3. Memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan dari tokoh dalam cerita. Memberi pendapat tentang inti cerita. Di dalam sebuah cerita, biasanya terdapat suatu permasalahan yang membuat cerita lebih berwarna yang disebut konflik. Salah satu langkah mengulas isi buku adalah dengan menentukan inti cerita yang terdapat di dalam buku. Kita perlu mengetahui tentang jalan atau alur dalam cerita tersebut. Kita juga perlu mengetahui permasalahan atau konflik dalam cerita. Langkah-langkah memberikan pendapat dalam cerita. 1. Membaca cerita dengan cermat. 2. Mencari paragraf yang memuat permasalahan. 3. Mencari penyebab awal munculnya permasalahan tersebut. 4. Mencari bagaimana permasalahan diselesaikan. Carilah sebuah cerita di majalah anak, bacalah dengan saksama. Carilah permasalahan atau konflik dalam cerita tersebut. Selanjutnya, berilah pendapatmu tentang inti cerita tersebut. Oke, ini tugas kita yang nomor 2 ya anakku ya. Dikerjakan di buku latihan atau buku tugas tematik. Terima kasih. Oke, baik anak bapak, kita tadi sudah menyaksikan bersama video pembelajarannya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di video pembelajaran bapak berikutnya. Terima kasih, salam sehat.